Halo semua, ketemu lagi. Hari ini saya akan melakukan latihan trading dengan cara backtest di market XAU USD ya. Oke, untuk kita bisa latihan menggunakan market yang sudah terjadi alias backtest, maka kita harus masuk ke trading view ini, lalu ke replay, dimana di replay ini nanti kita akan kecilkan ya. Kita akan kecilkan di sini daily dulu. Hapus dulu riwayat-riwayat yang sudah saya lakuin sebelumnya. Sorry. Oke, kita hapus dulu. Hilangkan gambar. Oke, ini udah bersih. Kita masuk putar ulang. Kita kecilin grafiknya semua sampai kira-kira datar semua ya. Jadi kita nggak tahu nih marketnya tuh lagi di mana atau jadi kita bisa benar-benar murni nggak tahu masa depan, seolah-olah tuh kita ada di waktu yang memang berjalan untuk latihan ya. Oke. Kita geser random aja. Saya nggak tahu sih ini tahun berapa, masih 2021. Oke, kita geser. Nah, kalau udah masih 2020, oke, kita klik aja dimanapun itu. Nah, terus kita klik 2 kali. Nah, langsung muncul nih. Nah, seolah-olah kan ini jadinya ada tempat kosong dimana kita tuh harus melatih kemampuan kita untuk bisa memprediksi sebenarnya arah harga tuh mau kemana sih. Oke, kita mulai ya. Biasanya kalau di XAU itu saya untuk bisa forecast arah tren besarnya tuh kemana di H4. Sini kalau kita lihat H4-nya memang cenderung masih bullish ya. Bisa dilihat dari titik-titik swingnya, dimana swingnya juga semakin lama semakin higher high dan higher low juga ya. Ini juga masih kena. Nah, pertanyaannya di sini nih ya, ini udah jadi swing apa belum, kita kan nggak tahu. Makanya kita lihat ke depannya. Mungkin sih kalau kita gambarin pakai sketsa, kemungkinan sih mungkin kalau ini jadi swing ya, kalau ini jadi swing dia akan balik lagi dan kemungkinan besar dia akan masih ke atas ya, empatnya. Oke, nggak langsung masuk di sini, tapi kita masuk ke time frame yang lebih kecil dulu. Nah, di time frame yang lebih kecil tadi swingnya di sini ya. Oke, kita hapus dulu sketsa kita. Kalau kita lihat masih bearish sih, apalagi dia lagi kencang banget di sini, impulsif banget. Kalau candle ini kita lihat di sini 140 pips ya dalam 2 jam aja. Wow. Enaknya di XAU tuh kayak gitu. Marketnya tuh volatile banget sehingga kita gak harus nunggu berhari-hari untuk bisa dapetin pips yang lumayan banyak. Oke, sorry ya buat teman-teman kalau misalnya bahasa saya ada beberapa yang masih belum paham, mungkin pemula. Nanti akan saya jelasin satu persatu kok. Ya, dengerin aja dulu cara latihannya kayak gimana. Oke, kita masuk ke di M30. Oke, masih atas, kemungkinan dia akan ke bawah. Mantul dulu sama MA-nya, moving average-nya yang mungkin 21 atau 34 ya. Kita lihat ini udah benar-benar nyampe di paling atas belum. Mungkin langkah pertama saya akan pakai Fibonacci dulu ya. Kita lihat ini udah jadi tempat paling tinggi belum. Udah lewat 1618 sih. Oke, tapi di sini udah all time high ya.
Jadi memang cuma bisa pakai Fibonacci sih untuk kita lihat apakah dia itu udah mentok belum trennya. Oke. Karena di sini nih kalau kita lihat dari stokastiknya juga dia udah di oversold, terus udah mulai ke bawah nih, tapi ininya masih ada di atas. Agak apa namanya di sini daerah sideways-nya lumayan nih. Ya. Bisa jadi dia turun dulu, tapi kalau saya sebagai jenis swing trader nggak langsung open posisi sell di sini untuk ngambil sedikit pips. Di sini kalau kita berlawanan sama tren, maka di sini ada 46 pips sih. Tapi nggak, kita akan tunggu dulu. Mudah-mudahan dia turun ke bawah terus bisa ada candle atau pattern yang bisa bikin dia naik lagi. Kita mau ngambil pips yang lumayan banyak di sini. Oke. Masih belum, nggak usah buru-buru ya. Di sini next aja candlenya. Oke, dia mulai turun benar. Nah, apakah ini jadi swing? Kalau misalnya dia tembus dari resistennya yang ini nih, kemungkinan kita akan buy. Tapi kalau kita lihat juga di sini kan udah oversold lagi nih di bawah ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia udah ngebikin apa? Bisa kita buat trend line. Kita masuk di M15-nya. Poinnya nggak ada lagi. Oke, kita masuk lagi di M30-nya, di H4-nya karena poin nggak tersedia di situ. Kita balik lagi di market tadi tuh, market yang di mana ya? Lagi analisa, enak-enak, ternyata poinnya nggak ada. Oke, kita masuk di sini tadi ya. Masuk di H4-nya, masih panjang ya. Tadi kita ada di atas sini, kita terusin dulu aja. Nah, tadi nyampe sini ya. Oke, kita masuk di M30. Berarti kalau mau backtest juga nggak bisa terlalu jauh. Jangan terlalu jauh soalnya. Nah, oke. Ternyata di M30-nya tuh bisa kita kasih garis trend. Nah, bisa jadi kemungkinan ini tuh bisa jadi falling wedge nih, dan dia akan beneran ke atas. Nah, untuk bisa ke atas, kita juga jangan langsung tunggu di sini ya. Ini range-nya udah dikit banget. Mungkin kalau ada swing, kita akan masuk di situ. Oke. Wow, dia masih belum break daerah support trend line-nya. Masih naik lagi. Oke. Masih belum. Oke. Apakah dia akan break? Oh, belum ya. Masih belum. Oke, dia udah mulai bingung nih. Karena panjang banget sideways-nya. Kira-kira udah berapa lama kita tunggu? Tadi dari sini itu udah 10 jam kita tunggu. Oke, dia udah mulai break. Udah sempat break. Oke. Dia break di sini. Belum ada inside bar sih. Mungkin nggak sih? Dia udah break sih sebenarnya. Kita akan spekulatif karena kita berpikir kalau dia itu udah dihantam sama magnetnya nih. Ini magnetnya exponential moving average yang 24, terus naik lagi ke atas. Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya juga, kalau dari sini sebenarnya masih jauh ya. Bisa jadi ini masih satu track lurus, tapi nggak apa-apa. Kita akan lakukan buy di sini, spekulatif aja. Kita akan buy di sini, nggak perlu nunggu sampai di sini ya, tapi boleh deh. Biar kita lebih make sure lagi, kita akan buy-nya di sini di seenggaknya 1797.69. Kalau dia masuk lagi ke trennya, kita akan stop loss di sini nih. Ini nih. Oke, di sini. Nah. Oke. Nah,
kita ngambil profitnya minimal berapa? Mungkin 1/1,5 dulu, karena di sini all time low ya, all time high. Jadi kita belum tahu nih akan sampai mana. Tapi kalau kita pakai Fibonacci lagi, mungkin ada cluster di situ. Wow, 2618 maksimal tuh udah 2618 tuh udah maksimal sih. Minimal kita udah take profit sih di sini ya, di 224-nya 1/2, tapi nggak apa-apa. Kita maksimalin di sini. Kita mulai. Apakah kita akan kena stop loss-nya atau enggak? Oke. Kita akan masuk setelah ini. Ya. Oke, kita mulai action. Oke. Kena open kita mulai ke atas. Ayo, wow, diturun lagi. Ayo, dikit lagi ke atas. Oke. Kena ya. Dan ini candle besar banget, ternyata luar biasa kenaikannya ya, bener ya. Jadi analisis kita dimana kita bisa dapetin berapa pips. Kita masuk dari sini, kita dapat hampir 100 pips ya, lumayan. Kalau misalnya kita masuk 0,1 di situ, kita bisa dapat $100. $100 kurang ya, dikurangin sama spreadnya. Kadang-kadang spreadnya kan lumayan gede juga. Tapi kalau kita trailing stop aja, ngikutin dari trennya si MA ini sampai di angka berapa nih ya, 140 pips ya di candle itu. Kita next lagi aja, ternyata dia bisa lebih tinggi walaupun abis itu mulai ada rejection ya. Minimal kita tahu mana cukupnya kita. Market yang kayak gini aja nggak usah terlalu ngoyo banget, yang penting bisa dapat sekali trade. Bahkan cuman berapa hari nih, nggak nyampe berapa hari, cuman 5 jaman aja. Masuk dari tanggal 8 Juli jam 3 malamnya tuh udah keluar dan udah dapat 1 juta segitu aja. Balik lagi ya, kalau money management, kalau misalnya 0,1 lot bisa dapat 1 juta. Kalau misalnya 0,01 berarti cuma dapat 100.000, tapi itu udah lumayan banget loh. Dimana ternyata nggak bikin grogi sama sekali, karena masuk ke area minusnya pun enggak, ternyata tiba-tiba langsung atas. Oke, gitu dulu untuk latihan hari ini ya. See you.